bukan buatan manusia. Kalau mau cari kebenaran itu diwahyui firman Tuhan. Diwahyui buatan manusia. Emang kamu punya firman Tuhan? Kamu punya firman Tuhan? Kamu bilang mana firman Tuhan? Mana ayat berapa? Mana yang bilangan 31 ayat berapa tadi kamu bilang? Alkitab firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan. Tuhan mana? Tuhan mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Apa isinya? Firman mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Mana itu kitab suci? Tuhan mana yang berfirman pakai bahasa Yunani? Firman mana? Tuhan mana? Kitab suci? Firman katanya. Bentar Jos. Apa kawan? Kitab suci itu 1, bukan 5. Bilang Juma. Udah diam, enggak ada ilmumu Jos. Ya, gimana? Bilangan 31 ayat berapa tadi itu? Yang nomor 18. Aduh, anak murid saya ini beberapa kali gurumu sampaikan tadi. Kamu tahu dulu Juma, jangan coba-coba ayat. Apa itu, Dek? Gini, Dek. Udah saya kasih tahu ya. Ya, gimana, Dek? Itu kamu tahu dulu perikopnya, jangan perikop. Inilah kalau Kristen, kalau ketahuan. Enggak usah ngomong Kristen, kita ngomong perikop. Tahu nggak judulnya apa? Di sini apa film kapan judul? Pembalasan kepada orang Midian. Alkitab saya kok. Iya, saya tahu, saya paham. Nah, sekarang apa bunyinya? Apa bunyi datanya? Enggak gini. Kalau kamu satu ayat coba. kamu Coba kau baca semuanya dari atas kalau begitu. Silakan. Saya sabar menunggu. Coba. Berani nggak kau baca semuanya? Gurunda, turun ke Gurunda. Menceritakan apa dulu gitu loh. Itu kan sejarah dulu. Coba kau baca. Jangan nonton misteri dulu Gurunda. Coba kau baca. Dengar, tunggu saya ngomong. Kalau kita klarifikasi, judulnya apa dulu, isinya apa, mengenai apa. Itu bukan Tuhan Yesus yang ngomong itu gitu loh. Coba kau baca. Dan tadi kata-kata tulisan itu nggak jelas asal mulanya data kalian, asal coba nangis Yesus. Kirain hebat. Ternyata cuma mau curhat. Enggak. Saya bilangan saya. Tahu apa judulnya? 31. Bilangan 31 ya. Nomor 18. Judulnya, betul. Jangan nomornya. Semua anak-anak judulnya di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh alias perawan dengan laki-laki harus kau biarkan hidup untuk kau ambil bagimu. Wah, itu aja pun kamu salah. Saya baca ya. Itu kamu salah. Itu satu atau banyak? Kamu orang bodoh yang suci orang Islam. Ini ayat 18 saya baca. Kabar kok dibilang kitab suci. Saya baca ya. Salah yang kamu bilang itu. Coba. Dengar. Diam semua. Gurunda. Ayat 18. Tetapi kitab suci karangan dari Romawi, kitab suci. Kau kepanasan kalau kau baca. Baca. Jadi lain yang kau ngomongin, lain yang tertulis. Baca bilangan 31. Makanya diam, biar saya baca. Jangan emosi. Enggak, kamu penyembahan tuh kok emosi gimana sih? Makanya saya baca, kamu diam. Baca. Kalau kamu memang gerunda, orang bodoh yang menggerundakan kamu. Baca. Ayat 18 ya. Paulus aja belajar sama. Bentar dulu, monyet. Tetapi semua orang muda di antara makan monyet, nyebut monyet. Diam dulu, nyet. Ya, silakan. Lagi ngomong. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Ya, gitu. Untuk apa itu? Untuk apa? Mau untuk apa? Segala macam kan hal yang positif itu. Tetapi saya ulangi lagi. Enggak usah ketawa, enggak berbobot, berkualitas ketawamu itu. Cara nyetesnya gimana itu Gurunda? Cara nyetesnya? Diam dulu kamu ya. Satu ngomong, jangan salah paham. Makanya kamu cuma membaca ayat Alkitab tapi menyalah-nyalah memutarbalikkan. Itu faktanya yang terjadi kok. Bukan fakta. Itu fakta. Orang hanya orang yang bodoh yang sesat. Sekarang saya tanya sama kamu. Berapa tahun batasan wanita bisa ditiduri di Kristen? Berapa tahun? Ayo kasih dalil. Ada nggak? Nggak ada, Cak. Ayo. Setidaknya tamat SMA. Jangan nenek mungkin bilang berunda tapi nggak tahu. Mencoba nggak sesuai dengan ini. Dia udah tahu yang sewajarnya, yang untuk apa itu, untuk yang nikahin itu, yang bisa haid,
Udah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi kalau mana dalilnya? Dengarkan wahai penyembah setan, dengar. Jangankan anak-anak kecil, dengar penyembah setan yang keluar dari kubur, dengar. Jangankan anak perempuan yang masih perawan ya. Laki-laki aja boleh diambat di agama sesama laki-laki. Sama SMA setidaknya rumah. Itu kan menghujat doang. Menghujat itu fakta. Di mana isi Alkitab? Di mana isi Alkitab yang dibawa umul dinikahin? Bisa di Alkitab. Boleh. Saya tunjukkan sama dalil. Makanya kamu jangan soal comot. Ayo tunjukin. Yohanes 1. Yohanes 1. Ya. Kau kirain nggak ada Alkitab aku di sini? Memang kau hanya orang yang sesat yang merendahkan kamu, kasih koin ke kamu. Emosi larinya ke koin. Emosi dia. Apa? Enggak emosi. Saya kebenaran ini ada data di tangan. Itu barusan kau emosi. Itu barusan kau emosi. Saya tegas. Saya konsisten. Yohanes berapa? Saya baca. Yohanes berapa? Di mana? Di dalam kitabmu. Iya, makanya Yohanes berapa yang kamu bilang tadi? Biar ini tegas. Sabar dulu, sabar. Saya ingat dulu. Karena terlalu banyak dongeng di kitabmu itu. Sabar. Iya, makanya ini Alkitab di tangan saya. Iya, sabar. Sabar. Enggak dong. Ya udah Yohanes sabar. Sabar dulu. Gampang ngomong Yohanes, tapi sekarang lupa lagi. Sabar dulu. Dia udah tahu belum? Kakek moyang Tuhan yang nikahi Ribka di umur berapa? Terserah kalian ngomong apa. Kakek moyang Tuhanmu itu si Isa nikahin Ribka umur berapa? Enggak usah kemana-mana. Mana-mana yang sebelah apa? Saya buka. Sabar. Jangan coba-coba Alkitab. Sabar. Iya. Sabar apa itu ya? Gue antara surat Paulus aku kasih atau kamu malu hanya orang bodoh yang menggunakan kamu. Coba-coba Alkitab untuk menyesatkan ini. Itu fakta kok, Kristen memang kayak gitu kok hidupnya. Coba Anda baca dikit. Coba Anda baca di dalam dalam apa? 1 Yohanes aja coba. 1 Yohanes 2 coba. Ayo teman-teman Kristen, dikasih tuh teman Kristen Anda yang di atas tuh koin tuh, kasihan dia ngemis koin. Koin-koin kebenaran di hati dan kebaikan di dunia ini. Yohanes berapa? 1 Yohanes? 1 Yohanes berapa itu ya teman-teman? 1 Yohanes 2 coba. Ayat nomor ayat pula kayak Al-Quran. Ayat bukan nomor, beda nomor. Kalau nomor itu nomor 1, nomor itu 1, 2, 3, 4, 5. Al-Quran kamu pakai ayat. Kalau ayat itu ada pasal, ada ayatnya. Dari mana kau ambil kata ayat itu? Dari mana kau ambil kata ayat? Ya di ayatnya itu kan ayat banyak, bukan nomor. Kalau nomor itu dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil kata ayat itu? Paluka. Yohanes 2 berapa? Yohanes 1 ayat 2. Sosokan kayak Bible kok dibaca kayak Al-Quran. Justru Bible saya, makanya kamu comot-comot. Hanya orang bodoh yang menggunakan kamu. 1 Yohanes 2 nomor 1 coba kau baca. Ingat ya, di agama itu enggak ada. Bentar, diam kamu biar saya baca. 1 Yohanes 2 ayat 1 ya. Ya. Coba. Iya. Lihat. Judulnya kita harus membaca judul dulu. Ya baru ayatnya biar jelas. Yang kasih judul siapa? Ya, memang harus segala sesuatu cerita ada judulnya. Kamu pun diceritakan juga ada. Ada judul. Film kapan? Ya. Baca. Kristus pengantara kita. Itulah judulnya perikopnya. Film. Jurus tipuan. Diam kamu. Kalau kamu berisikat ataupun ada itumu, bacalah. Penyembah makhluk keluar dari kubur. Baca. Enggak, anak-anakku. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa kayak si Juma, kayak Islam sesat semuanya. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai orang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini apa? Jelas kok ketawa. Apa hubungannya dengan apa? Tetapi jika seorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu boleh melakukan apapun, boleh. Karena ada pendamai. Dalilnya ada. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita jangan tersesat. Justru itu. Tadi yang seperti yang aku baca itu nggak sesuai dengan apa yang kamu baca dengan anak-anakku. Hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jikalau ada di antaramu yang berbuat dosa, ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Semua Kristen sama Muslim udah tahu kau fitnah, tapi yang Muslim yang ini membodohkan kamu. Kamu yang baca dalilnya. Kamu baca dalilnya barusan. Tapi kamu kan menyimpulkan. Nah, di situ kalau orang Kristen berbuat dosa, betul nggak ada Yesus sebagai pendamai? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Yang penting memang betul. Makanya orang Barat kan itu saya udah baca tadi, mau melakukan apa saja boleh. Apa yang kamu tanya? Itu kan berkreasi kamu. Saya kan bertanya sama kali, makanya jangan coba hanya menghina. Saudara, hanya orang Islam yang bodoh yang malam semua. Apakah betul di agamamu ya ketika melakukan dosa ada Yesus yang mendamaikan? Betul nggak? Nangis. Bilang ketika melakukan dosa ada yang mendamaikan. Yesus paling benci namanya dosa. Udah? Ini dalilmu apa? Ini dalilmu apa? Salah Yesus itu ada hadir sebagai manusia. Ini dalilmu apa? Dalilmu ini tadi yang kau baca itu apa? Jangan berbuat dosa. Tetapi seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Betul? Iya, memang iya. Berarti Kristen boleh kan melakukan kemaksiatan karena ada Yesus. Artinya apa? Itulah kita sebagai manusia, walaupun jatuh dalam dosa, Yesus itu tetap Maha Pengampun. Itulah sebabnya kenapa di agamamu itulah sebabnya kenapa di agamamu bebas melakukan apa saja. Oh enggak, itu kan ini kamu menyimpulkan. Ini dalilnya. Karena kamu memang otaknya sesat. Ini dalilnya. Jahat. Ini dalilnya. Sebenarnya pengikut setan. Makanya surgamu 72 bidadari. Ini dalilnya apa? Sekarang saya mau bertanya dulu. Apa kuasa Nabi Muhammad ini? Saya bertanya ketawa. Itu tanda kepanikan sama kamu. Selesaikan dulu. Apa kuasa Allahmu sama Nabi Muhammad? Selesaikan dulu ini. Selesaikan ini dulu. Udah kebaca. Justru karena kasihnya lah. Bahkan pendiri agama Kristen itu mengatakan di dalam 1 Korintus 10 nomor 23. Dengar. Kami yang mendengar. Pendiri agama Kristen mengatakan dalam 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu dalam 1 Korintus 10:23. Itu Islam itu apa? 1 Korintus 10:23 segala sesuatu dibolehkan. Jadi apapun Kristen boleh melakukan. Hanya orang bodoh yang mendukung kamu. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Itu kitabmu mengatakan, segala sesuatu dibolehkan. Enggak. Saya hanya ingin menyampaikan agamamu itu sebenarnya. Segala sesuatu. Kalau ada, mualaf saya. Segala sesuatu diperbolehkan. Apa kuasa Nabi Muhammad yang di kuburan sampai saat ini? Segala sesuatu diperbolehkan. Saya boleh bertanya apa enggak? Apa kuasa? Udah selesaiin aja dulu ini. Jangan kau nangis. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan dalam agama Kristen. Lu mau apa? Ayo.
Iyakan dulu, iyakan dulu. Tunjukkan dulu. Iyakan dulu, iyakan dulu. Iyakan dulu. Saya nggak bakalan jawab. Saya nggak ngikut. Iyakan dulu. Ya sama. Saya juga nggak bakalan jawab. Saya mau ditanya. Saya mau menjawab. Tunjukkan kuasa nabimu. Sekarang kau jawab dulu. Betul tidak, Dei? Betul tidak? Betul tidak di dalam agamamu? 1 Korintus 10:23, betul tidak? Aja kuasa betul tidak? Baru saya segala sesuatu diperbolehkan. Oke. Bunda boleh Oke, saya jawab. Sabar. Saya jawab. Tunjukkan kuasa Nabi Muhammad. Sudah. Oke. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah di alam barzah, tapi dia masih berkuasa. Memang iya di kuburan kok sekarang nggak ada kuasanya? Diam. Dia di alam barzah. Katanya mau mendengarkan jawaban. Gimana nih penyembah setan ini, gimana dok? Jadi gini. Ya nggak apa-apa. Saya kan cuma mengingatkan, tapi kan saya nggak emosi. Saya nggak emosi, santai aja saya. Benar sok jago Ya, dulu kamu. saya kan cuma mengatakan saya mau menjawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan dunia. Sabar saudaraku Leo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan dunia, tetapi pengaruhnya sampai hari kiamat. Ajarannya tidak akan pernah dirubah oleh orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, sekuat apapun orang tersebut, meski mereka bersatu dengan makhluk-makhluk gaib. Itu fakta, begitu kuasanya beliau. Yesus katanya Tuhan. Mana firman-firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Mana? Nggak ada. Kalian menjadi Kristen itu bukan karena ajaran Yesus. Kalian menjadi Kristen itu karena ajaran Paulus. Sejak kapan Yesus mengajarkan agama Kristen? Ibadah minggu, nyembah dirinya, makan babi. Kapan Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Jadi Yesus tidak ada daya sama sekali. Sedangkan dia masih hidup aja dihantam sama orang Yahudi. Apalagi setelah mati. Jadi nggak bisa aku bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu itu. Nggak ada apa-apanya Tuhanmu. Nggak bisa ngapa-ngapain Tuhanmu. Nggak ada dayanya, nggak ada sama sekali. Mati dia di atas pohon. Oke? Itu yang Anda harus pahami, saudara. Paham ya? Nabi Muhammad dengar. Kuasanya Nabi Muhammad, ya, ajarannya dijadikan sebagai hukum utama di negara ini. Coba, mana ajarannya Yesus dipakai di negara ini? Nggak berdaya Yesus itu. Andai saja bukan karena penjajah melakukan penekanan, penindasan, perampasan di Nusantara ini, tidak ada pengikutnya di Indonesia, nggak ada. Ya, agama yang dibawa oleh pengikutnya, mana ada salahnya pengikutnya. Jangan asal-asal ngomong. Mana ada itu datanya. Bukan fakta. Fakta itu ada datanya. Untuk menguatkan suatu hukum, ya, minimal ada dua bukti itu dihukum. Negara dan kamu jangan bernarasi menjelek-jelekan Kristen. Kamu barusan bertanya dalilnya tertulis. Kamu barusan bertanya tentang nabiku kan? Kau bertanya tentang kuasa nabiku kan? Ya kan kamu pertanyaanmu. Ya kalau aku tanya masalah nabimu, jawab cuma nabi, jangan menjelekkan menyimpang ke sana ke sini kalau kita. Lu jangan sakit hati. Bukan sakit hati ini loh. Apa yang ditanya itu jawab. Kalau makanya kamu kan orang bertanya bodoh yang menggerundakan kamu. Saudara penyembah manusia yang keluar dari kubur, dengar. Kamu kan bertanya, memang bangkit dari kubur. Iya kan? Karena untuk menebus dosa manusia yang kan ku bilang tadi, penyembah manusia yang keluar dari kubur, dengarkan. Ketika Anda bertanya kepada saya, Tuhan bagi orang tidak punya kepala. Kamu kan bertanya, kamulah yang mana tidak punya kepala, tidak punya hati. Makanya kepalamu keras. Tidak berhenti mulutnya ini. Ya, mari kita buktikan. Fitnah menambah-nambahin. Kamu mau tidak kita buktikan? Makanya saya bilang hanya orang bodoh yang menggerundakan kamu. Tidak kita buktikan siapa yang menyembah setan? Kau atau saya? Mau? Buktikan. Justru kamu yang sesat, yang mengutus Allah itu mengutus setan. Di mana itu? Ada kan? Kita bukti. Sekarang giliranmu dulu. Kamu dulu menjelaskan. Buktikan bahwa yang saya sembah itu setan. Silakan. Oke, sudah? Ya, sudah. Baca di Al-Quranmu, Allah yang mengutus setan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Ada. Buktikan. Buktikan dulu
bahwa yang saya sembah itu setan. Itu dulu. Nanti saya buktikan kalau kau itu nyembah setan. Cium-cium batu. Datang ke apa? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Katolik juga cium patung Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tanya itu. Itu saya simbol. Tanya itu. Jangan kamu tambah-tambah. Saya nggak tanya itu yang saya tanya. Makanya kamu ngomong jelasin aja, jangan tambah kesana kesini. Enggak. Ini giliranmu. Ini giliranmu Ya, membuktikan. Ya, sekarang kau buktikan bahwa umat Islam itu menyembah setan. Silakan. Memang kalian menyembah setan kok. Buktinya tahu di mana? Buktinya tahu di mana? Baca Al-Quran kamu. Kamu tahu. Makanya kuasa nabimu juga enggak ada sekarang. Kamu dikasih kesempatan membuktikan kok malah curhat. Ya baca di Al-Quran itu. Iya, di surah berapa? Surah berapa? Tahu saya cek ya. Oke. Ya. Kita mau kalau mau. Ya, silakan. Kamu baru mau belajar ternyata. Baru mau cari. Datalfi ready ya Bang Zumai? Iya, silakan. Aku bertanya boleh Gurunda? Tunggu dulu, selesaikan pasien saya dulu yang satu. Sabar ya. Oke. Kan orang sakit. Ini pasien saya ini agak akut kayaknya. Akut. Enggak lah. Mana cepat. Kal, kamu kan juga bentar-bentar sabar kamu. Makanya kamu Islam itu jangan. Enggak, saya cuma menguji kamu aja. Ya makanya kamu diam, nyet. Makanya kalau mau diam. Menyembah setan ini ngamuk. Memang wajar. Orang memang gak ada gunanya kok hidup dia mah. Pemakan monyet. Emosi Ngomong nih. monyet. Enggak, aku memang tegas bukan emosi. Ngapain emosi? Gak ada Tegas ujungnya tapi juga. kosong percuma. Iya memang iya. Justru kami itu gak ngutip Alkitab tapi salah isinya. Saya baca langsung Alkitab di tangan saya. Ya silakan. Bible dibilang Alkitab. Baca. Penipu. Benar baca. Anisa Bentar, Alfi, 82. jangan potong dulu. Iya. Ya silakan Anda jelaskan. Bacalah Al-Quranmu kan. Di Anisa 82. Kamu kan kamu mau Itu kan membuktikan. Kamu ingin membuktikan bahwa saya menyembah setan. Buktikan dong. Oh, saya disuruh baca. Oke, saya baca ya. Di surah Maryam juga ada. Surah Maryam ayat 73. Ya, silakan. Enggak? Udah? Silakan. Menyatakan kepastian dan ketentuan seorang muslim masuk neraka. Tidak ada seorang pun Apa ini? yang tidak melewatinya. Itulah surah Maryam ayat 73. Apa itu? Surat kalian lah. Surat Maryam lah. Yang saya tanya apa? Kita kan membahas untuk membuktikan siapa nyembah setan. Ya memang iya. Ya sekarang jawab. Mana buktinya? Mana penyembah setan? Mana buktinya? Sekalian. Yang saya baca Mana? Ya baca silakan. tadi. Surah Maryam ayat 73 menyatakan kepastian dan ketentuan bahwa Itu muslim masuk neraka. bukan bukti menyembah Ya setan kan itu. kan tentu kan masuk neraka karena memang yang kita bahas bukti bahwa Islam nyembah setan. Silakan. Saya masih kasih kamu kesempatan. Silakan. Maryam 73 enggak gitu bunyinya weh. Kau pelintir kitab kami kau. Kurang ajar hanya juga baca kau. Al-Quranmu. Aku hanya Maryam singkat, 73 terjemahannya Baca. saja berbunyi Nah, apabila itu dibacakan dari tadi kayak Andi. apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas niscaya orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggal dan lebih indah tempat pertemuannya? Itu dari mana kau mutip Maryam 73 dari mana kau? Ini Maryam 73. Baca. Udah? Mana bukti? Nih. Mana bukti kalau kami nyembah setan? Itu nggak ada nyembah setan itu, nggak ada. Kau baca terjemahan yang mana? Biar dulu Gurunda Alfi biar Gurunda dulu. Lanjut Gurunda. Ya, tak akan pernah ada kebenaran kalau Kristen apa bawa Quran. Saya kejar dia, mana bukti kalau Islam itu nyembah setan, mana? Nggak ada kan? Itu yang baca dulu yang mengutus apa itu? Lupa saya ayatnya. Mengutus setan. Allah mengutus setan. Ada itu. Sudah selesai. Kalau hanya mengutus sudah selesai. Kubacakan dulu ya. Kan mengutus setan. Oke. Allah mengutus setan. Satu Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menyimpan roh setan ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Itu satu ya. Oke? Apa maksud kamu apa itu? Jelas dulu. Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Iya. Sesungguhnya Tuhan. Untuk membuktikan kepadamu bahwa baca Tuhan, dulu judulnya, jangan asal baca ayatnya. Iya, judul lagi. Iyalah memang penting. Jadi tahu Judul lagi. ceritanya apa? Judul lagi. Diam.
Ya makanya kamu jangan botol. Diam. Kamu diam ya. Mau orang suruh diam, tapi kamu ngoceh terus. Maka firman Tuhan datang kepada setan. Nah, Ayat segala berapa yang saya baca. Ayat berapa? Ayub 1 nomor 12. Ayo. Kamu jangan salah baca-baca nanti. Oh, saya ahli Bible, jangan kau ragukan. Ya jangan bodohnya, enggak ada Tidak seperti kau yang baru mau cari, baru tanya-tanya. Kamu ikut-ikut ayat Alkitab tapi hanya kamu komot. Baru kau bilanglah kamu. Jadi maksudmu saya harus baca semuanya gitu dari kitab Kejadian gitu? Iya, maksudnya gini loh, bisa kamu Nenek kiper. Cumat ayat. Kau tidur sama babi sana. Monyet, diam kamu. Kalau kamu baca ayat, kamu tahu dia menceritakan apa itu loh, Nyet. Saya sudah tamat. Buktinya itu. kayak yang tadi yang bilangan 31 itu menceritakan apa yang kamu baca apa? Memfitnahkan kamu itu. Apa yang kamu jangan ini. Apa yang saya fitnah? Kamu menjelekkan Yesus, contohnya dia buat judul apa? Apa yang saya jelekkan katanya lagi. Apa? Jangan comot-comot Alkitab. Comot Bible. Iyalah, Alkitab Bible. On. Nenekmu kiper. Tadi juga dibilang ayat. Itu bukan ayat katanya. Makanya kurangi tiduri babi. Makanya itu nama katanya. Sama ini memang Al-Quranmu. Ayat berapa tadi itu udah kembali ke semula. Kau tanya dulu kalau gitu. Kau jangan terlalu sombong kau ya. Ayat tadi Ayub berapa? Kau terlalu sombong. Sekarang kau tanya samamu. Tolong tunjukkan di dalam Biblemu kata ayat itu di mana di dalam kitabmu, coba. Tunjukkan saya. Ayat berapa? Gak usah ini. Ayat berapa tadi yang kamu tanyakan itu? Jangan kamu asal-asal comot sini. Penyembah setan. Berarti kamu kan ketahuan kebohonganmu. Penyembah setan. Kamu ajar ditanggung penyesat kamu. Kau terlalu sombong. Hanya orang yang bodoh yang mau mengikuti kamu. Iya jujur aja. Memang iya. Jadi gini loh, agama itu kebaikan yang kamu ini ajarin. Ayub 1 nomor 12. Silakan. Nomor 12 ya. Iya. Nah, yang gitu kamu dong, bahas di sini mengenai apa? Ya kamu kan kesana kesini ngomongnya. Tadi kau suruh baca, tapi kamu kesana kesini, makanya kamu bacalah cepat. Pemakan babi, baca cepat. Monyet, kamu jangan segitu ngomongnya. Aku yang pemakan babi karena enak gitu loh. Ya itu masalah salah enggak saya bilang? Aku kan enggak salah. Tapi kan bahasa di sini kita bahas jangan kasar-kasar. Begitu dong, pemakan babi. Udahlah pemakan babi, baca cepat. Ayub 1 nomor 12. Peminum kencing unta. Peminum kencing unta. Enggak ada buktinya kami. Kamu mungkin kencing unta atau tidak ada buktinya. Tidak ada bukti. Itu yang tidak ada semua. bukti. Kalian bilang Enggak ada kami minum kencing unta. Yang ada itu kamu makan babi. Itu yang tidak yang haram menurutmu baik sesuai dengan ini yang ditulis di sini. Itu fakta. Udahlah. Pemakan babi. Ayub berapa? Ayub 1 nomor 12 anak murid. Makanya kamu ngomong konsisten, jangan kesana kesini. Iya, anak muridku. Anak murid enggak ada murid, enggak ada aku muridmu. Aku gurumu. Ya, buktinya saya ngajarin kamu kok. Ayub 1 nomor 12 muridku. Muridku baca anak muridku. Ayub 1 nomor 12. Oke. Ini judulnya. Judul Juma adikku. Iya, baca judul dulu. Baca dulu. Diam dulu kalau ini gurundamu ini mau baca. Baca dulu. Iya, makanya kamu diam muridku. Mau juga dipanggil gurunda. Diam dulu lagi. Kamu ketampai nanti. Diam. Silakan pemakan babi, silakan. Iya, saya memang pemakan babi, nggak masalah itu. Yes, mantap. Iya, mantap. Berarti kau itu berarti di dalam tubuhmu separuh ada babi ya. Dulu, saya mau baca panggil. Boleh nggak saya panggil kau babi? Babi. Kamu babi. Baca cepat. Jangan kamu sampai panggil babi. Makanya agama apa yang kata-kata keluar mulut itulah agama Islam itu. Dari mulutmu, kau panggil aku babi. Babi cepat. Kan kau bangga jadi pemakan babi kan? Iya, aku kan pemakan daging babi, bukan babi. Nah itu berarti dalam tubuh bukan ada babi. Tapi dalam tubuh ada babi. Kamu memang Kutanya dulu. Berarti dalam tubuh ada babi kan? Kamu nggak usah kesana kesini ngomongannya. Ketawa kamu. Ya cepatlah babi baca. Babi baca. Nggak usah mencaci maki. Saya tidak menghina. Kau kan bangga tadi. Kan di dalam tubuh makanya saya bilang babi. Kenapa rupanya? Kau jijik. Kamu malu dibilang babi. Kamu malu disebut babi. Tapi kau makan. Kamu malu disebut babi tapi kau makan. Hanya orang yang bodoh. Tadi kau bangga. Kata-katamu kan. Makan daging kan. Makan daging kan. Iya makanya aku bilang. Kata-kata itu makanya aku bilang. Berarti dalam tubuh ada daging babi kan.
Dalam tubuhmu ada babi kan, betul nggak? Udahlah, nggak usah berkualitas saja ngomongannya. Jangan Berarti kesana dalam kesini. tubuhmu ada babi kan? Babi, baca cepat. Babi. Bahasamu hanya orang yang bodoh yang bisa mengikut kata-katamu. Masih ini. Maki-maki orang. Saya nggak Bilang orang maki, kayak gitu. saya memanggil sesuai dengan fakta. Makanya, Babi baca. udah saya bilang. Ayub 1 nomor 12 babi Udah baca. minum Coba. ngomong sama kamu. Babi baca. Yohanes 1 nomor 12. Baca ya bang semua ya. Babi baca Dengarkan cepat. saya. Ya, Maka firman Aku nggak Tuhan akan mau baca. kepada iblis. Ngomong babi. Bahasa apa sih? Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis itu dari hadapan Tuhan. Nah begini Bang Suma. Kita ini gimana saudara? Ini belajar si bahasa babi suruh Indonesia diam dulu. benar. Ya silakan. Jadi kita harus tahu menempatkan tanda baca ya. Iya silakan. Nah, sebab tanda baca itu akan mengarahkan kita pada tujuan daripada bacaan itu. Iya. Terus apa yang salah di dalam ayat Ayub ini menurut Bang Suma? Yang salah, iblis kan datang tuh minta izin ke Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kepada iblis untuk kemudian mencobai Ayub. Betul? Iya, betul. Betul. Gitu. Makanya konsisten kau belajar, jangan kau cuma makan gini, babi Bang terus. Suma harus pelajari juga tanda bacanya. Kamu jangan senggol aku Juma, kamu sama dia dulu, makanya kamu jaga bicara. Enggak, tunggu dulu. Kalau kalian lagi ngomong, jangan usah kesana kesini, makanya kamu ini orang tanda bodoh. bacanya. Itu kan tabiatnya kayak babi kan. Bang Suma harus tahu juga tentang tanda bacanya. Contoh gini. Iya, Firman Tuhan saya kepada ngerti. iblis titik 2 koma penutup nah dan koma itu maksud tujuan di situ iblis meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk mencobai mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah, di situ dalam kuasamu itu ada tanda koma sama tanda titik. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Di situ ada tanda koma penutup loh Bang Suma. Terus ada tanda titik. Iya bang, saya ngerti, saya paham. Nah, di sini arti daripada ayat ini, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Nah itu baru betul. Tetapi tidak untuk, dengar dulu, tidak untuk mengulurkan tangan iblis terhadap dirinya. Iya. Karena gini, terus apa yang harus diperdebatkan dalam ayat ini? Tuh, kan tadi saya ditanya tuh, Tuhan saya mengutus iblis kan? Itu sama si pemakan babi teman kita ini tadi yang satu. Iya kan? Tinggal gini Bang Suma, tinggal lihat dulu konteks ayat dari Bang Suma. Begini aja deh, mengutus iblis. Begini aja mengutus deh, iblis di Al-Quran itu seperti apa? Kalau di sini jelas. Saudara Leo gini aja. Apakah Anda kemudian mengimani bahwa Tuhanlah yang mengutus iblis itu? Berdasarkan Bible. Enggak bisa berlogika seperti itu karena setiap bahasa Indonesia ada tanda bacanya loh. Kalau dalilnya ada gimana dong? Dalilnya gimana? Tadi kan saya membaca 1 Raja-Raja 22:23, tapi teman kita pemakan babi ini kan menolaknya. Kan gitu. Ya, 1 Raja-Raja ayat 23 itu berbunyi apa sih Bang Suma? Maaf karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Itu kan dalilnya. Oke. Coba kan Tuhan yang menaruh. Bentar, menaruh. Coba saya buka, saya mau lihat konteks tanda bacanya itu apa tujuan daripada itu. Silakan. Silakan. 1 Raja-Raja ayat berapa Bang Suma? 22 nomor 23. Ya, sambil nunggu Gurunda izin, itu akun Komal yang namanya Bang Juma SH itu punya Gurunda bukan? Bukan, dia ngedelay di sini. Di sini saya cut sini dulu saya umumkan. Ya. Teman-teman yang monitor di ada namanya Bang Juma SH, tinggalkan sekarang yang muslim di sana. Itu akun palsu yang merilis dari sini. Tinggalkan sekarang juga akun yang Anda tonton Bang Juma SH. Itu akun palsu, hanya mencari cuan. Lanjut, makasih. 1 Raja-Raja ayat 2, 1 Raja-Raja 2 ayat 3 ya, Bang. 22. 22 nomor 23, Bang. Oh, iya. Iya.
Ini ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-nabi. Ke dalam mulut semua nabi-nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi gini, di dalam ayat ini termasuk ada koma, ada titik, ada tanda seru. Ya. Karena di sini ada tanda koma untuk berhenti sejenak kan. Terus ada sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Berakhir kan titik. Iya, jadi Tuhan menetapkan kan. Jadi Tuhan yang menetapkan, Bang, menetapkan untuk. Baca dulu judulnya itu Bang, itu untuk nabi-nabi palsu Bang Leo. Iya, maksudnya gini, saya mau bilang bahwa ayat ini tujuannya ada. Iya, dia bertujuan. Iya, dia punya tujuan karena Tuhan menetapkan. Jadi gini, Tuhan menetapkan apa? Tuhan menetapkan karena apa, di sini Bang? ada sambungan ayatnya. Iya kan? Silakan. Kita nggak bisa memahami salah satu. Silakan Anda baca sampai selesai. Silakan. Daripada satu ayat aja gitu. Iya. Silakan. Tambahin aja sampai 10 ayat nggak apa-apa, silakan. Iya, nggak apa-apa. Ayat 24-nya bunyi gini. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara. Nah, jadi untuk memahami ayat ini tidak bisa kita berasumsi bahwa ayat 23 itu bahwa Tuhan mengutus roh dusta kepada siapa dan tujuannya untuk siapa gitu Bang Suma. Maksud saya kan itu kok bisa berubah? Kok bisa berubah Bang? Kok bisa berubah dalilnya hanya gara-gara ada yang ditampar? Karena gini Bang, di malapetaka kepadamu ada tanda titik, terus ada tanda koma pembuka loh. Berarti dia ada kelanjutan. Ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya, kalau dalam Ibrani ada nggak tanda koma, tanda titik? Ada nggak Bang? Kalau dalam original teksnya? Ya ampun. Kalau di dalam bahasa Ibrani, tetapi semua bahasa itu ada tanda bacanya. Nah, serius itu? Kalau dalam bahasa gini Bang, kalau dalam bahasa tidak ada tanda baca, maka kita akan jadi orang yang bodoh untuk saya membaca. Bertanya serius ini, bukan main-main. Apakah dalam original teksnya ada tanda koma, tanda titik, tanda seru, ada nggak? Emang ada dalam ya, saya belum pernah baca original teksnya kan. Tapi pemahaman saya, jika suatu kalimat tidak ada tanda bacanya, maka orang akan terjerumus pada kalimat-kalimat itu sendiri. Bukan maksud saya. Makanya kita waktu sekolah, bagaimana kita diajarkan bahasa Indonesia yang benar, terutama kita diajarkan tanda baca itu. Kok bahasa Indonesia sih? Yang saya tanya ini bahasa Ibrani itu ada tanda koma enggak? Kan Bang Suma saya udah bilang, di dalam bahasa Ibrani original teksnya atau bahasa apa itu saya nggak pernah baca. Tetapi saya berasumsi kalau setiap kalimat nggak ada tanda baca, maka kita akan bukan itu. Semua gitu. Ini bukan begitu, saudara. Masakan Tuhan berfirman, Dia sendiri jelaskan, aku berfirman kepadamu, titik 2, bahwa sesungguhnya titik 2, enggak kayak gitu-gitu. Di terjemahan. Terus saya tanya, di terjemahan itu. Waktu di sekolah, apakah diajarkan tanda baca? Bagaimana kita memahami sebuah kalimat ke kalimat yang lain? Kalau ini yang saya tanya original. Sama aja dengan yang pertama tadi. Bahlul juga. Justru saya nggak bisa masuk. Saya bertanya, saudara. Saya bertanya. Jangan senggol-senggol aku, kalian bahas kalian. Udah diam dulu pemakan babi, diam. Saya kan bertanya bahwasanya
apakah di dalam original teksnya ada tanda baca seperti itu? Itu kan asumsi Anda. Kan Anda melarikan isi dari apa yang tertulis di kitab saudara. Entah itu judulnya yang jadi masalah, entah itu harus baca sampai terakhir, entah itu baca jangan comot-comot, banyak kali alasannya. Padahal itu udah tertulis seperti itu, dan itu bukan cuma satu data. Banyak data-data di dalam Bible yang tertulis begitu. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Dan seterusnya. Banyak dan kayak begitu. Jadi menurut Bang Suma, maksudnya apa yang terjadi dalam masalah Bible itu? Ya, yang mengutus setan itu Tuhan. Itu yang betul. Jadi 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh iblis yang diutus betul. Tuhan itu berkuasa atas Saul. Itu benar. Kan gitu. Jadi roh setan itu memang utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan. Itu benar. Setan utusan Tuhan. Kita harus mengerti dulu konteks tujuan daripada utusan dia mengutus setan itu untuk apa kan gitu. Nah, oke lah. Untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Memang iya semua argumen Bang Suma itu benar. Boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja biar saya langsung turun kalau selesai. Silakan Bang. Menurut saya semua agama di dunia ini nggak ada logikanya. Sebab dengar dulu ya, apa yang tertulis di setiap kitab suci tidak mampu dan tidak dapat dicerna oleh nalar manusia. Ini saya berbicara logika ya. Logika itu yang ada yang bisa dilihat dan yang nyata. Nah menurut Bang Suma, agama apa yang menurut Bang Suma masuk dalam logika? Yang dapat dicerna oleh nalar kita sebagai manusia? Satu-satunya hanya Islam. Sebenarnya begini, saudara. Sebelum Anda tanggapi. Gimana? Nah, Bang Suma menjawab Islam, oke. Yes. Nah, saya tanya. Di dalam Quran itu tertulis ada Isa membangkitkan orang mati. Ya. Terus Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Ya. Apakah hal kedua itu dapat dicerna oleh logika manusia? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Benda berupa pesawat yang ribuan ton. Kok bisa terbang, Bang? Terangkat dari daratan sampai ke udara, pindah tempat hanya 2 jam, misalnya dari kota saya ke Jakarta hanya 2 jam. Ada faktanya, ada yang bisa mereferensi buktinya nyata bahwa pesawat itu udah ribuan tahun tenggelam terus terangkat sampai pindah ke tempat Bang Suma 2 jam. Buktikan ke saya. Karena saya berbicara tentang logika yang mampu Kamu nggak pernah oleh lihat saudara? Manusia. Saudara nggak pernah lihat pesawat? Pernah kenapa? Masuk akal nggak itu? Ya masuk akal karena pesawat ada bukti fisiknya. Karena ada bukti fisiknya. Pesawat itu punya bukti fisiknya. Oke, akal ada bukti fisik. Maksudnya? Lah, Anda kan mengatakan bahwa yang masuk akal itu yang ada bukti fisik. Sekarang rasa manis ada bukti fisik. Ada bukti fisik. Coba buktikan bagaimana fisiknya rasa manis itu. Coba Bang Suma makan gula. Lah, manis nggak? Itu rasa yang saya mau ini bukti fisik. Bukti fisik ya gulanya. Gulanya yang rasa manis atau permen yang rasa manis. Gula itu bukan rasa. Gula itu objek yang saya tanya ini rasa manis. Coba gimana rasanya itu? Yang bisa merasakan. Ya, yang bisa merasakan kita kan. Saya minta bukti. Saya minta bukti, Bang. Pertanyaan Bang Suma ini nggak logika loh, menurut saya. Nggak masuk akal. Rasa manis itu ada nggak? Rasa manis itu ada? Ada. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Ya gula. Itu gula beda. Beda gula, beda rasa manis. Saya minta bukti. Rasa itu ada. Gini Bang, rasa itu ada dalam. Yang diminta bukti keberadaan manis kok malah dikasih gula. Manis, oi. Gula itu beda dengan manis. Yang saya tanya itu adalah rasa manis itu wujudnya mana? Coba. Rasa manis itu, gini Bang. Wujudnya Abang tidak bisa
berlogika seperti itu. Pertanyaan Tadi Anda itu nggak logika. Kok tidak logika? Abang tahu nggak arti logika? Saya ngerti keseimbangan berpikir. Sekarang begini, saya tanya sama saudara. Rasa manis itu ada? Rasa manis itu ada gak? Rasa manis itu ada? Dengar dulu. Rasa manis itu ada arti logika. Nggak usah ajarin saya. Rasa manis itu. Rasa manis itu ada. Saudara, rasa manis itu ada nggak? Ada. Bisa tunjukkan? Kok nunjukkan gula? Terus ya iyalah, gula itu rasanya manis. Ini logika loh. Yang saya tanya, saya bilang yang belajar saya ilmu tanya, pengetahuan, saya bisa membuktikan. Alamak, gimana nih orang? Yang saya tanya bukti rasa manis itu saya mau lihat mana wujudnya. Manis itu mana wujudnya? Perdebatan ini apa? Kalau dilihat banyak orang, Abang semua pasti ditertawakan. Anda yang ditertawakan karena Anda mengatakan tadi segala sesuatu itu nanti Anda diam dulu anak bau. Tadi Anda mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada karena bisa kita lihat kan? Iya kan? Anda mengatakan pesawat masuk akal, besi beribu ton bisa terbang karena kita lihat objeknya. Sekarang tolong tunjukkan mana rasa manis itu, objeknya kayak mana itu rasa? Rasa manis itu objeknya kayak mana? Tunjukkan ke saya. Inilah Abang Suma yang tidak, mungkin Abang Suma nggak pernah belajar biologi ya. Terlalu sombong Anda ini. Yang saya tanya rasa manis itu wujudnya kayak apa, Cak Ayu? Kalau Abang mau tanya rasa manis ke saya akan menjelaskan dengan secara biologinya, ilmu biologi. Ya, silakan. Saya diam. Ternyata saya baru sadar Bang Suma ini kayaknya belum dalam ilmu pengetahuan. Dia langsung jawab saja. Boleh, silakan Anda berbicara apapun itu. Silakan Anda aja. Kita kan berdebat. Silakan saudara, silakan. Jadi gini, coba Bang Suma ya. Gimana rasa manis itu bisa kau wujudkan? Saya silakan. Karena rasa manis itu tidak berwujud. Tapi ada. Ada. Kena kau kan? Karena yang merasa. Kena. Terus kenapa Anda percaya kapal bisa terbang? Besi berton bisa terbang. Anda mengatakan karena itu ada wujudnya. Rasa manis itu yang merasakan manusia, Anda dan saya, bukan setan atau hantu. Saya minta wujud rasa manis itu mana? Wujud rasa manis itu bisa diambil daripada dirasakan. Ada dalam hidup manusia. Bisa dirasakan. Wujudnya mana? Bang Suma berarti nggak ngerti ya dari tadi saya jelasin. Wujudnya itu adalah ada sama Bang Suma dan saya. Mana wujudnya? Itu kan rasanya. Alamak. Iya. Wujud Bang Suma nggak pernah, makanya saya bilang Bang Suma itu nggak belajar biologi ya. Makanya ilmu pengetahuannya sempit. Gini Bang, kalau manis bisa dirasakan. Saya di sini datang putihnya, bukan bawa tentang putihnya awan. Ya udah. Untuk berlogika bagaimana manusia dapat mencerna sesuatu itu dengan putih bisa ditunjukkan nggak? Misalnya putihnya awan, putihnya bulu angsa, putihnya kulit. Yang disebut putih itu bisa ditunjukkan nggak? Ya udah kamu lihatkan putih aja. Kamu pertanyaan bodoh sekali ya. Kulit kan dikatakan putih. Awan juga dikatakan putih, bulu angsa dikatakan putih. Yang disebut putih itu bisa nggak dilihatin ke saya? Ada nggak bentuk fisiknya? Kamu lihat dinding kamu cat putih atau apa? Biru. Nggak, kalau manis tadi Anda bisa nyela. Oh itu dirasakan. Sekarang putih. Ya, cat itu. Gini. Saya jelasin. Bukti fisik warna putih itu ya udah ada dalam cat itu. Iya, kan sekarang tembok nih warnanya putih, bulu angsa juga putih, tangan pun kulitnya ada juga disebut putih, awan pun putih. Nah, yang disebut putih ini kan beda-beda nih, ya kan? Yang disebut putih ini gimana? Kalau bisa nggak bisa disebut putih lah. Gini bang ya, saya jelasin ya secara sains. Tangan itu nggak bisa Anda sebut putih. Putih itu adalah benda. Ya, makanya mengerti dulu. Ilmu pengetahuan itu dipelajari dulu. Sainsnya putih itu warna blok. Warna putih itu warna, bukan benda. Batu benda. Stop, kembali ke topik dulu semua. Stop. Ini kemana-mana ini. Stop dulu Bang Leonardo, stop dulu. Kalau ilmu cuma sejuil,
Mending saudara Leo ke ini jadi tukang gali kubur aja, ngapain diskusi kalau ilmu cuma Bang Suma itu kalau mau berdebat. Saudara mengatakan bahwa rasa manis itu saya ada. Bisa plastik. Saya minta wujudnya. Lihat bodoh di hadapan banyak orang. Anda mengatakan rasa manis itu ada. Kalian nggak belajar ilmu pengetahuan dulu. Kalian hanya belajar ilmu agama. Tadi kan murah, kok malah kerasa. Saudara, ya, Anda gula mengatakan kan saya jelasin. Bukti fisik gula itu ada pada manusia karena manusia yang merasakan. Itu sains. Saya tidak itu tanya makanya saya bilang bedakan sains agama, bedakan sains. Saya tidak tanya gula. Saya tidak tanya gula. Ya, Abang Suma tanya rasanya. Saya kan udah jawab. Rasanya ada sama Abang Suma sama saya. Karena yang bisa membuktikan di mana keberadaan rasa itu. Ya udahlah, diskusi sama orang yang sini coba saya yang tes Pak. Gorila ya gini. Coba saya tes dulu. Paham dia, ya paham. Satu pertanyaan ke dia. Entar baru saya ngomong bentar, setengah menit Leonardo. Entar dulu ya. Dan secara sains ya. Entar dulu. Ya. Izin dulu Bang, jangan biar ngurus nih. Ini berisik ini satu. Pak Leonardo. Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Anda mau tanya tentang agama ini? Iya langsung. Apakah ada yang mengutus Yesus? Iya. Apakah ada yang mengutus Yesus? Pertanyaan Anda mengarah pada agama ya? Terserah. Apakah ada yang mengutus Yesus? Kalau di dalam Bible itu ada penyebutan bahwa Yesus diutus. Tunjukkan kalau ada. Bagaimana bentuknya? Tunjukkan siapa? Yang mengutus Yesus kalau ada. Makanya kamu ini berarti dari tadi nggak ngerti. Saya udah bilang saya orang pertama yang mengatakan semua agama nggak ada logika. Karena apa? Yang tertulis di semua kitab nggak mampu dicerna oleh nalar manusia. Ini orang dipertahankan apa diselesaikan nih? Nggak nyambung nih. Bagaimana Pak Nyuma? Dipertahankan apa diselesaikan? Kalian yang bodoh karena ternyata kalian nggak sekolah udah mau beranalogi, udah mau berasumsi. Oh Anda yang pintar gitu ya? Tahu nggak? Saya orang pertama kan tadi saya mengatakan gini, Bang, saya orang pertama yang mengatakan semua agama bagi saya nggak ada logika sebab semua yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat mampu dicerna oleh nalar manusia gitu. Akalmu ada enggak? Ya gini. Akalmu ada enggak? Udah cukup. Semua agama tidak bisa dilogikakan menurut saudara. Masuk logika enggak Maria melahirkan manusia? Kalau saya bilang nggak logika, terus Bang Suma mau apa? Loh, kok bisa nggak logika? Kan Maria manusia. Melahirkan manusia. Saya kan udah bilang dari awal sama Bang Suma, saya orang pertama yang mengatakan semua agama itu nggak ada logika. Sekarang masuk akal tidak ketika seorang wanita melahirkan anaknya? Masuk akal? Masuk akal. Sekarang masuk akal enggak? Masuk akal enggak Maria melahirkan tanpa suami? Saudara, kalau Anda kemudian itu merasa pintar, biarkan orang berbicara dulu. Oke? Iya, lanjut. Saya nggak pernah merasa pintar. Saya hanya ingin belajar aja. Tadi Anda mengatakan semua kita di sini bodoh. Anda barusan mengatakan itu. Ya. Masuk akal Maria melahirkan anaknya karena Maria seorang wanita, kan gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang masuk akal enggak ketika manusia melahirkan Tuhannya? Di situ nggak dibilang Maria melahirkan Tuhan. Yesus itu apa? Bukan Tuhan bagi Anda? Bang Suma mau buat pertanyaan yang sebenarnya saya udah jawab dari awal. Iya enggak, saya tanya sama saudara. Saya bilang itu enggak logika semua, enggak logika semua. Oke, baik. Baik, berarti ketika Maria melahirkan manusia masuk akal. Enggak logika. Kenapa enggak logika? Karena Maria melahirkan tanpa ada suami. Secara sains harus ada suami loh. Harus ada suami. Ya.
baru bisa melahirkan. Ya iyalah, secara sains kan begitu. Kalau tidak ada suami nggak bisa melahirkan. Terus melahirkan dari mana kalau nggak ada pembuahan? Oke, sekarang Maria melahirkan tidak? Berarti Abang Suma nggak ngerti. Dari tadi saya udah bilang, saya orang pertama yang mengatakan semua. Saya kan bertanya, sekarang Maria melahirkan kagak? Melahirkan yang tanpa logika saya. Yang keluar ini dan tidak mampu dicerna oleh logika saya. Melahirkan karena udah turunin aja kawan, nggak bisa diajak diskusi ini. Turunin. Udah kau ke gereja jilat pantat pendeta ya. Mudah-mudahan bisa kau sehat. Maria seorang wanita hamil mengeluarkan manusia dari rahimnya, masuk akal, masuk akal. Yang keluar manusia, masuk akal, masuk akal. Kenapa tidak? Oke? Sekarang kalau Anda berkata bahwa bagaimana mungkin kemudian dia bisa masuk akal, dia tidak ada suami. Sekarang begini, seorang wanita hamil, suaminya ada. Begitu anaknya lahir, mohon maaf, bibirnya robek, sumbing. Ada nggak gunting di dalam, di perutnya ibunya? Kok dia bisa keluar? Berarti segala sesuatunya bisa aja terjadi. Secara akal itu bisa terjadi. Izin bertanya bisa. Sabar dulu, itu bisa terjadi. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Maria melahirkan manusia, ya kan? Maria melahirkan manusia, itu masuk akal. Karena Maria manusia, anaknya pun manusia. Yang tidak masuk akal itu kalau manusia melahirkan Tuhan. Berarti agamamu yang membuat kamu tidak masuk akal terhadap keyakinanmu sendiri. Yang masuk akal itu manusia melahirkan manusia, itu masuk akal. Tapi tidak masuk akal itu manusia melahirkan Tuhan. Jadi kamu yang membuat dirimu sendiri tidak berakal dalam beragama. Alasannya bukan karena semua agama itu tidak logika, bukan. Tetapi agamamu yang tidak masuk akal, itu yang betul. Masakan tuh manusia dilahirkan? Apa? Tuhan dilahirkan manusia. Itu yang tidak masuk akal. Harusnya kalian perbaiki akalnya tuh. Maria melahirkan manusia, baru masuk akal. Tapi kalau fakta itu dirubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, manusia melahirkan Tuhan, nah itulah baru agama sedeng. Yang tidak masuk akal, sesuai dengan pengakuan dia tadi. Bahwa semua agama tidak masuk akal, artinya agamanya dia itu agama sedeng. Agama yang dipercayai harus tidak menggunakan akal, karena agamanya tidak masuk akal. Dan memang itu betul. Tidak masuk akal. Tuhan dilahirkan sama manusia. Itu tidak masuk akal. Dan itu dipercayai oleh orang Kristen. Berarti agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal. Itu. Paham ya? Yang tadi konsisten itu kenapa dia naik turun kayak ludah, kayak ingus? Kita celup ya. Iya. Dia sendiri tadi sudah jawab, masuk akal. Maria melahirkan manusia, masuk akal. Maria melahirkan Tuhan, tidak masuk akal. Ini kapital Muslim apa Kristen kapital? Kapital. Kristen. Ya, suaranya kecil bro, naikin dikit suaranya volumenya. Ya, baik, silakan kalau mau bertanya silakan. Saya mau bertanya sama Gurunda, katanya Al-Quran itu firman Allah ya? Yes. Tapi kenapa kok isinya itu kebanyakan kisah tentang Muhammad, Nabi Muhammad, sama kebanyakan kopas dari kitab-kitabnya Yahudi sama Kristen? Oke, baik. Saudara, saudara. Kalau Anda mengatakan kebanyakan kopas, Anda harus membuktikan siapa yang mengopasnya, kan gitu? Betul kan? Enggak, kan saya tanya. Wah, kena tombak. Aduh. Di tab-tab layar, teman-teman, di tab-tab layar. Tunggu bentar ya, kapital. Tunggu bentar ya. Teman-teman di tab-tab layar ya, teman-teman. Satu, satu.
Minta ini aja Bang Kapitalau siapin data sebelum Bang Zumanya tiba. Abang siapkan data siapa tokoh yang mengcopy pastenya dan dalilnya mana? Yang mana dalil yang di copy paste itu? Enggak lah itu. Nanti nggak apa-apa ya. Kalau Alfi mirroring nggak apa-apa ya. Bahwa Bible itu menyalin, mencontek, mengcopy paste buku Aratus dari penyair pagan. Nanti bisa kebuktikan. Nggak apa-apa ya? Nah, yang ditanyakan Paulus itu soalnya pernah mencontek buku Aratus. Aratus itu penyembah dewa Zeus. Syair Aratus dicontek sama Paulus soalnya. Tapi sabar dulu, pertanyaannya kan Al-Qur'annya, bukan. Iya, makanya abang siapin dulu data bang. Siapa tokoh yang kok saya yang nyiapin? Loh, abang dong. Perhatikan ya, Gurunda Juma di bawah. Saya nggak bisa naikin dalil. Ya silakan Kang, habisin dulu. Enggak, moderator itu perhatikan. Ya. Udah sampai Bang Zumanya. Ya, sudah. Anda kan mengatakan Al-Quran itu tadi kemudian apa? Tuduhannya tadi apa? Al-Quran mengambil dari gimana? Gimana tadi? Al-Quran itu kisah. Coba diulang. Al-Quran kenapa? Kecil banget suaranya, Alfi ulangi. Dia tadi bilang gini bang, Al-Quran kenapa banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi yang ada di dalam kitab dia dan kitabnya Yahudi, kenapa dicontek katanya. Nah, silakan bang. Ya, kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan siapa yang mencontek. Ada keadaan di mana Nabi Muhammad pelajari kitab sebelumnya, baru kemudian dicontek masuk ke dalam Quran. Itu di mana? Tertulis di mana sejarah itu? Nabi Muhammad kemudian sebelum menyusun Al-Quran terlebih dahulu belajar dulu kitabnya Yahudi. Itu di mana tertulis? Sabar. Pertanyaannya saya kan itu Al-Quran itu isinya tentang kisah Nabi Muhammad dan ada juga isinya kisah tentang perjalanan nabi-nabi yang ada di kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi. Itu maksud saya. Jadi tolong dijawab lah. Ya, pertanyaan saya, kamu kan mengatakan mencontek. Berarti kamu bisa membuktikan Nabiku mencontek. Mana buktinya? Tunjukkan. Kapan itu? Tahun berapa Nabi Muhammad melakukan kemudian mencontek kitab sebelumnya? Yang saya tahu, loh, Anda menuduh, kok Anda bisa? Anda menuduh. Berarti Anda bisa membuktikan tuduhan Anda. Isinya kan Anda bisa. Kenapa? Kan isinya di Al-Quran. Kalau saya bisa baca Al-Quran ya saya pasti bisa tahu lah. Lah, mana yang kamu kan membawa bukti, kau kan menuduh tuh Al-Quran saya mencontek kitab sebelumnya. Nah, artinya ada pelaku yang pertama kali mencontek itu Nabi Muhammad berarti. Nah, coba buktikan. Kapan Nabi Muhammad saya baca buku kitabnya orang Yahudi kapan itu? Tertulis di hadits mana gitu? Ya, kisah Musa, kisah Abraham. Iya, bukan itu yang saya tanya. Ini kan Anda menuduh. Ini kan Anda menuduh. Kenapa nggak ada Kristen yang bisa diajak diskusi ya? Kenapa ya? Anda datang ke sini menuduh Nabi saya mencontek. Berarti ada keadaan di mana dia membaca kitabnya orang Yahudi. Tolong tunjukkan data itu. Pertanyaan saya kan bukan itu. Bukan cuma itu aja. Ya, itu aja dulu yang Anda buktikan tuh, dan Anda bawa Al-Quran dicontek, Nabi mencontek. Pertanyaan saya kan itu isi Al-Quran tentang perjalanan hidupnya si Nabi Muhammad. Mana dalam Al-Quran sejarah hidup Nabi Muhammad? Tunjukkan ke saya mana. Mana? Buktikan. Nah, inilah. Oh enggak ya? Bukan tentang Nabi Muhammad ya? Terus ajaran hidup Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu di mana tertulis? Kau lihat umat Islam lah. Enggak usah melebar kemana-mana. Tuduhanmu tadi itu mana? Coba. Ya iyalah kan. Kamu bertanya tentang Al-Quran. Kami umat Islam, iman kami Quran. Tuduhanmu itu Nabi Muhammad sejarah hidupnya ada dalam Al-Quran. Tunjukkan di mana? Di surah apa rupanya? Inilah kamu itu ngomong kayak Paulus. Saya bertanya, saya mau tahu.
Kok malah saya? Kamu itu kayak Paulus. Ya, kan kamu menuduh barusan. Kamu mengatakan kenapa di dalam Al-Qur'anmu ada sejarah hidup Nabi Muhammad? Kenapa di Al-Qur'an mencontek kemudian kitab terdahulu? Kan kamu yang menuduh. Sekarang kalau orang bertanya itu dianggap menuduh ya? Apa kalau orang bertanya? Tadi pertanyaanmu coba kamu ulang. Coba kau ulang pertanyaanmu coba. Kau ulang pertanyaanmu. Bagaimana? Nah, inilah Kristen, kebanyakan makan babi. Mulutmu itu mengeluarkan satu kalimat kau tidak sadar. Ini Kristen kenapa sih? Ya, oh iya dia kan makan babi. Aneh. Ya ketawa lah. Bagaimana tidak ketawa? Dia apa haram? Ya haram dong. Haram babi itu. Haram? Menurut Yesus. Bisa haram? Ya, Yesus mengatakan begitu. Mau gimana? Aduh. Makanya jangan Kristen deh, adek. Makanya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen itu kau bulan-bulanan. Yang bilang saya Kristen siapa? Lah, tadi kau katakan apa? Ketika ditanya agamamu apa? Kamu jawab apa tadi? Inilah ya. Bicara keluar dari mulutnya dia lupa sendiri. Gimana? Orang ini gimana sih? Amnesia dia tiba-tiba. Amnesia. Makanya kalau kamu coli jangan kau minum spermamu sendiri. Gini akibatnya. Malah balik. Ditanya malah balik. Tadi kamu ditanya agamamu apa? Kau bilang penyembah setan yang keluar dari kubur. Nah, sekarang kau nggak bilang. Siapa bilang saya Kristen? Kamu malu? Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dijawab nggak? Lah, saya kan bertanya dan saya sudah menjelaskan dalam Al-Quran itu di surah apa? Kamu menuduh. Saya minta buktikan tuduhanmu itu di mana? Kalau saya mengatakan begini contoh, yang Kristen sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Saya bisa kasih dalil. Ada bukti. Iya kan? Nah sekarang kamu berbicara tak ada bukti, tak ada dalil. Nah beginilah. Ini gimana? Tentang ajaran umat Islam, ya kan? Ajarannya umat Islam di mana yang mengajarkan itu kalau umat Islam itu semuanya harus disunat. Loh, Nabi Muhammad mengajarkan kemudian kami harus ikut milah Abraham. Satu. Yang kedua, Nabi kami mengatakan ada 5 fitrah. Salah satunya adalah berkhitan. Terlalu tinggi pertanyaanmu, tapi kapasitas otakmu nggak bisa nangkap jawaban. Susah itu. Seperti seorang anak TK melihat kapal selam. Sabar dulu. Gurumu ingin menjelaskan. Sama seperti anak TK bertanya tentang kapasitas ikan di laut yang besar bernama kapal selam. Udah diajarkan, udah dijelasin. Itu bukan ikan sayang. Ini, tapi karena kapasitas otaknya anak TK ini nggak bisa masuk. Tetap ngotot. Itu kan di laut. Itu kan bergerak hidupnya di laut. Ikan dong pak. Dijelaskan begini loh nak, ini itu sampai dia bergerak ada mesinnya itu begini. Anak TK-nya nggak ngerti kenapa, nggak ada kapasitas di kepalanya untuk menampung jawaban dari pertanyaannya. Inilah yang kamu rasakan sekarang. Kamu bertanya sesuatu yang kamu lihat, yang kamu rasakan. Begitu gurumu menjelaskan, tak bisa masuk di kepalamu. Saya bertanya karena saya tidak paham, jadi saya bertanya. Nah, ketika saya menjawab untuk memahamkan kamu, apesnya tidak ada di dalam dirimu itu kapasitas untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Saya baru bertanya saja. Kan saya sudah menjawab dan saya katakan tidak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Menjawab bagaimana malah balik bertanya. Tidak ada kapasitas. Astaga, inilah kalau suka menyembah setan begini. Udah kamu turun, kau ke gereja, jilat pantat pendetamu. Bilang turun dong. Kamu jawab ke gereja dulu, cium lubang pantat pendeta biar kau waras. Bertanya, kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak mencontek kitab terdahulu? Dan kenapa di dalam Al-Qur'anmu banyak menjelaskan sejarah Nabi Muhammad? Diminta, dasar pijakanmu bertanya ini apa? Nangis. Oten.
Kebanyakan makan babi sih. Inilah salah satu hikmahnya pelarang. Cek, suaranya hilang. Iya, suara Bang Zuma hilang. Hilang suara saya. Iya, hilang barusan Bang. Ada Sir. Nih Bobby Muslim apa Kristen Bobby? Halo Bobby. Wah. Itu di Bang Handi di komalnya Bang Arif kok begitu ya? Saya minta lama, saya menunggu di bawah udah berapa kali kayak gitu jaringan. Tapi di sini saya langsung naik. Gimana dong? Enggak, bukan jaringan itu, mungkin enggak ngeliat mungkin atau gimana? Enggak, saya udah ngetik di bawah berapa kali. Bahkan yang lain pun udah bilang naikkan host Bang Zuma, tapi enggak ini. Ya, orang seperti Kapiten tadi itu nggak bisa ditanggapi karena di dalam ilmu hukum pun yang disebut sebagai aktori incumbit onus probandi, siapa yang menggugat dia pun yang membuktikan. Dia nggak bisa membuktikan tadi. Nggak sehat diskusi sama beliau, sama dia. Iya, makanya aku bilang ke pendeta dulu. Agianto. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Disampaikan Bang. Silakan Bang Agianto, silakan. Gimana nih? Silakan apa? Iya. Apa dia mau disampaikan? Minta naik apa yang mau disampaikan Bang? Oh enggak, masalah debat tadi itu. Ayo ngomong, Bang. Aku mau ngomong apa ya? Oh, nggak ada berarti, ya udah. Nggak ada. Lapangkan kursi dulu Bang ya. Izin Bang. Ya, oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ya. Wah, tidur. Assalamualaikum Ahi. Udah kembali dari Toba. Assalamualaikum, damai sejahtera Bang Zuma dan kawan-kawan. Ya. Waalaikum. Ales Saya bilang. Bertanya Bang. Agamanya apa Bang? Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Kristen Bang. Oh Kristen. Oh kok Kristen? Silakan Bang. Kan sering disebut Kristen Bang. Ya silakan Bang. Aku bertanya Bang, boleh? Boleh. Oke, saya bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zum, abang percaya nggak kalau Baginda Muhammad tidak pernah berjumpa dengan malaikat? Silakan. Pertanyaanmu ini apa? Al-Quran itu diwahyukan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat. Bagaimana kamu bisa bertanya? Kamu percaya enggak? Ya enggak mungkin saya percaya. Al-Quran saya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat. Ya, bukan? Malaikat. Aku baca Al-Quran Bang Zuma. Silakan. Tak ada Roh Kudus yang melantik dirinya malaikat. Pertama, jika ada, berikan satu ayat kepada saya, nanti saya cek. Gitu Bang Zuma. Berat Bang.
Ada Bang Daman di bawah apa? Kang Satria. Menyan Bauta itu nama akun itu. Menyan. Suara saya nggak kedengaran ya? Ini baru dengar Bang Zuma. Lagi pertanyaannya. Oke, Bang Jum. Udah cepat, nggak usah lembut-lembut kayak gitu. Nggak cocok Kristen cara ngomongnya gitu, nggak cocok kali. Udah kencang aja, kencang. Kenapa? Oke, nggak bisa. Orang Kristen kok bicaranya kayak gitu? Ya oke, gini Bang Jum. Pertanyaannya sederhana saja. Abang Juma ini percaya nggak kalau baginda Muhammad tidak pernah percaya kalau kamu itu mengatakan itu tidak berdasarkan ilmu. Kan ilmumu. Nabi Muhammad itu kalau berdasarkan dalil, silakan. Percaya nggak? Al-Baqarah ayat 97 kulmang. Sebentar dulu Bang. Kalau saya menggunakan dalil, percaya nggak? Kalau baginda Muhammad, Nabi Muhammad itu menerima Al-Quranul Karim dari malaikat. Tidak. Mana dalilnya? Siapa yang buka dalil pertama? Saya apa Anda yang mengatakan silakan aja menerima kan? Silakan aja kucluk. Mulai. Kamu turun ya kalau kau cerita kayak gitu caramu ya. Aku turunkan kau ya kalau kau ngomong kayak lame-lame kayak begini. Ya, oke, gini. Al-Hijr ayat 7 nomor 8 sambil buka ya, sambil cek. Di sana dikatakan apa itu? Orang-orang kafir meminta suatu tanda kepada Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai orang benar. Begini kata mereka Bang Juma, jikalau engkau Muhammad orang benar, maka turunkanlah malaikat kepada kami. Bukan Muhammad yang menjawab, tapi Tuhan Allahmu mengatakan, kami tidak pernah menurunkan malaikat kepada Muhammad. Jadi udah tahu kesimpulannya dari situ. Ya udah, memang orang-orang yang percaya Assalamualaikum Muhammad itu bertemu dengan malaikat. Waalaikumsalam. Itu Bang Juma. Lalu Bang Juma tunjukkan dalilnya kepada saya, di mana Muhammad mendapat wahyu dari malaikat. Oke, silakan. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Tuh dalilnya. Oke. Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oke, itu jawaban. Sekarang saya balik nanya. Saya balik nanya gantian. Kan cuman Anda membuktikan kan, ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan malaikat. Udah dalilnya ada. Sekarang terkait dengan ayat Hijr tadi itu, Al-Hijr tadi itu, kamu hanya tidak tahu karena kamu itu kan orang Kristen. Sekarang pertanyaan saya balik. Matius 4 nomor 1, lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, siapa roh yang membawa Yesus itu? Silakan. Cepat. Oke, nanti saya jawab di belakang itu. Enggak, jawab sekarang. Jawab sekarang. Kalau tidak kau turun. Takut, jangan kejang-kejang lah Pak. Bukan. Saya sudah menjawab. Udah, kalau begitu kau turun. Kalau kamu nggak mau jawab. Takut. Iya, saya takut. Gila seperti kau. Nanti saya ketularan. Ini karena kebanyakan makan babi ya gini lah otaknya kalian. Udah dijawab.
Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi ismillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Sudah terjawab. Malaikat Jibril ya yang menurunkan Al-Qur'an pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai. Terjawab kan? Nah, sekarang kenapa Al-Hijr? Ya karena kamu nggak paham ayatnya. Bukan ke sana arahnya. Malaikat yang dimaksud di situ seperti layaknya yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan itu yang dimaksud. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Kristeng. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini itu siapa? Naik Kristen yang bisa jawab ini, silakan.